pada saat ini kita akan melakukan sesi pertama pelatihan online kita. Tetapi sebelumnya izinkan saya dari perwakilan Agri Propokus Indonesia untuk menyampaikan sepatah dua patah kata menjelaskan mengapa pada saat ini kita melakukan online training dan apa tujuannya. Iya, sebelumnya saya di sini tidak sendirian. Saya mau perkenalkan tim saya. Ada Ibu Anim Jalil sebagai Country Coordinator Agri Propokus. Ya, halo Ibu Anim, selamat siang. Selamat siang, selamat datang semuanya. Ya, ada juga rekan saya Ibu Mumpuni Ardiani sebagai Marketing dan Communication Agri Propokus Indonesia. Halo Ibu. Selamat siang semua. Ya, selamat siang Ibu. Bu Ani. Selamat siang Bu Eti. Ya. Iya, ini adalah tim saya, rekan saya di Agri Propokus yang mempersiapkan kegiatan ini. Sebelumnya saya mau menyampaikan latar belakang kenapa kita melakukan pelatihan online yang dimulai pada hari ini. Ini berawal dari pandemi COVID-19 yang muncul di Indonesia sejak Maret 2020 yang telah mengubah berbagai tatanan kehidupan kita. Salah satunya yang berubah adalah cara belajar siswa-siswi yang kini dilakukan melalui daring ataupun online. Belum lagi kita mengetahui kabar bahwa aktivitas magang dan PKL sempat tertunda karena ada PSBB. Dan walaupun di situasi pandemik, di sisi lain misi sekolah kejuruan harus tetap berjalan, di mana misi sekolah kejuruan yaitu mempersiapkan lulusan yang pastinya siap kerja. Nah, dengan latar belakang ini, Agri Propokus Indonesia kemudian menyusun konsep yang diajukan kepada Fact Impact untuk memperkenalkan wirausaha hortikultura kepada para pemuda melalui pelatihan online. Walau masih banyak siswa-siswi yang belum bisa magang ataupun PKL, harapannya pelatihan online ini dapat menjawab kebutuhan siswa-siswi untuk upgrade ilmu, keterampilan, untuk bisa berwirausaha di bidang pertanian nantinya, khususnya di hortikultura. Kemudian program pelatihan online ini akan diikuti oleh siswa-siswi dari 5 sekolah yang sudah pernah bergabung sebelumnya di Project Fact Impact dan juga InnoCap. Pelatihan online ini diprioritaskan kepada siswa kelas 12 karena memang mengingat bahwa siswa-siswi kelas 12 ini harus segera dibekali dengan skill dan kemampuan wirausaha yang menjadi modal mereka usai lulus sekolah nantinya. Tema pelatihan online kita adalah promoting youth entrepreneurship in horticulture atau mempromosikan wirausaha hortikultura kepada para pemuda. Spesifiknya wirausaha hortikultura yang akan kita perdalam dalam pelatihan ini adalah Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya akan mute semuanya supaya kita bisa mendengarkan dengan jelas. Ya, saya ulangi kembali. Tema kita dalam pelatihan online ini adalah promoting youth entrepreneurship in horticulture atau mempromosikan wirausaha hortikultura kepada para pemuda. Spesifiknya hortikultura yang akan kita perdalam dalam pelatihan ini adalah metode urban farming. Ya, mengapa kita memilih metode urban farming? Karena urban farming menjadi menarik. Kita ketahui bersama luas lahan pertanian di Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun. Data terakhir yang kita peroleh itu 5 tahun terakhir penurunan lahan pertanian itu sebesar 12,9%. Nah, salah satu pemicu utama penurunan luas lahan ini adalah konversi lahan besar-besaran. Ya, jadi urban farming atau bertani di perkotaan menjadi cara yang kreatif untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit yang kita punya, baik itu di pekarangan atau dimanapun itu, kita bisa meningkatkan produktivitas lahan yang sempit tersebut. Nah, kami juga mengetahui bahwa urban farming ini sudah masuk ke dalam kurikulum belajar di SMK Pertanian yang hadir pada saat ini. Itu menjadi salah satu alasan kuat juga mengapa kita memilih
metode ini yang akan kita perdalam, baik secara teknis maupun secara wirausahanya nantinya. Dalam pelaksanaan program ini, kami ingin bertahukan Bapak Ibu dan peserta sekalian bahwa AgriProFocus Indonesia bekerja sama dengan Fact Impact NL dan juga PT East West Seed Indonesia ataupun yang kita kenal dengan singkatan EWINDO. Nah, dari Fact Impact NL dan juga EWINDO akan berperan sebagai trainer. Nanti akan hadir Bapak Rusli Sulaiman sebagai Special Project Manager PT East West Seed Indonesia beserta dengan tim yang akan menjadi pelatih, dan juga ada Ibu Regina Sari Fabianti dari Koordinator Fact Impact NL beserta tim juga yang akan melatih. Selain memberikan pelatihan, kita juga harus ucapkan terima kasih kepada Fact Impact NL dan juga EWINDO, karena di akhir sesi pelatihan, Fact Impact NL dan juga EWINDO akan memberikan merchandise ataupun semacam souvenir kepada seluruh peserta dan guru pendamping. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Fact Impact NL dan juga PT East West Seed Indonesia yang sudah mendukung program ini. Ya, saya akan gambarkan sedikit Bapak Ibu bahwa dan juga peserta sekalian, program ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama pelatihan online dan kedua kompetisi. Pelatihan akan dilakukan selama 8 kali dan memuat 8 materi. Akan dilakukan 3 kali seminggu pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 1 sampai 3 WIB seperti pada hari ini. Nah, di sesi pelatihan juga nanti ada kemungkinan trainer juga akan memberikan tugas praktikum kepada para peserta untuk melengkapi pembelajaran teori yang sudah dilakukan online. Kemudian sesi keduanya adalah kompetisi. Kompetisi dengan tema Desain Demplot Urban Farming. Nah, siswa-siswi peserta nanti akan dibagi menjadi kelompok yang terdiri maksimal 5 orang untuk kemudian membuat karya Desain Demplot Urban Farming yang akan dipresentasikan kepada juri di satu waktu nanti. Kemudian karya ini akan dinilai juga oleh Bapak Ibu juri kita. Kita akan menentukan juara 1, 2, 3, yang kemudian juara ini akan mendapatkan paket hadiah dari AgriProFocus Indonesia berupa starter kit hidroponik lengkap. Kemudian pemenang lomba ini juga akan diumumkan pada event besar kita. Salah satu event kita nantinya ada World Food Day yang dilakukan pada 16 Oktober tahun 2020. Teknis pelaksanaan kompetisi ini nanti akan kita bahas secara lebih detail lagi pada saat briefing kompetisi yang dilakukan setelah ke-8 materi selesai dilaksanakan. Para peserta sekalian juga kami ucapkan terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Jika peserta sekalian memiliki pertanyaan di luar sesi pelatihan ini, para peserta dapat berkonsultasi dengan Bapak Ibu guru pendamping dari sekolah masing-masing. Ya, akhir kata, selamat berlatih. Kami ucapkan semoga segala rencana yang kita sudah susun untuk pelatihan online dan kompetisi ini berjalan dengan lancar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan online ini resmi kita buka bersama. Selanjutnya, acara akan saya serahkan kepada host kita pada hari ini, ada Ibu Widya Srini dari SMK N2 Subang. Halo Ibu Widya. Ya, suara saya kedengaran, Mbak. Ya, kedengaran Ibu. Silakan Ibu dilanjutkan acara kita. Baik, terima kasih Mbak Lili. Bapak, Ibu, dan anak-anakku peserta pelatihan, berikut akan saya sampaikan aturan peserta selama Halo Ibu. Halo Ibu Widya. Suaranya di mute. Halo Ibu Widya, boleh di-unmute Ibu? Oke, saya ulangi ya. Iya Ibu. Baik, sudah kedengaran? Iya, sudah kedengaran. Halo? Iya Ibu. Baik. Ya, terima kasih Mbak Lili. Bapak, Ibu, dan anak-anakku peserta pelatihan, berikut saya sampaikan aturan peserta selama sesi pelatihan. Yang pertama, menggunakan username dengan pola nama sekolah, strip nama lengkap siswa, kemudian masuk ruang Zoom
meeting 10 menit sebelum pelatihan dimulai. Yang ketiga, mengikuti pelatihan hingga akhir, tidak diperkenankan meninggalkan Zoom sebelum pelatihan selesai. Aturan yang keempat, mute mikrofon selama pelatihan. Peserta diperkenankan berbicara jika dipersilahkan host atau trainer. Aturan yang kelima, menyampaikan komentar atau pertanyaan di kolom chat. Aturan yang keenam, mengisi form evaluasi di akhir sesi. Berikut akan saya sampaikan agenda pelatihan hari ini. Pukul 13.15 sampai 13.45 presentasi pelatih yang pertama dari PT Ewindo, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit. Kemudian pukul 15 sampai 15.30 presentasi pelatih kedua masih dari PT Ewindo, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang kedua selama 15 menit. Kemudian pada pukul 14.45 sampai 14.50 peserta mengisi form. Kemudian 14.50 sampai 15 penutup. Baik, sekarang kita ikuti presentasi pelatih yang pertama dari PT Ewindo. Dipersilahkan Bapak Rusli Sulaiman atau Bapak Fatur Rahman yang akan menyampaikan. Baik, selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, adik-adik dari SMK dari berbagai kota, juga kepada Bu Lili dan Bu Anin, dan juga teman-teman dari Agri Pro Fokus, terima kasih sudah berkumpul bersama-sama untuk mengikuti training ini. Saya merasa terhormat juga bisa, dan teman-teman dari Fake Impact bisa menjadi fasilitator dalam training kali ini. Saya berharap selama 2 jam ini kita akan mendapatkan banyak manfaat, dan juga nanti untuk sesi-sesi berikutnya juga bisa banyak manfaat yang kita bisa petik. Saya saat ini dibantu oleh teman-teman, saya ada di satu ruangan meeting di kantor, jadi nanti jika ada pertanyaan yang ini bisa juga lakukan di chat ya, kalau diperbolehkan lakukan di chat, nanti ada teman-teman dari tim yang akan bantu menjawab juga. Teman-teman sudah login juga ke Zoom ya? Kang Hamzah, Kang Iqbal, Kang Degi? Oke, nanti bisa bantu jawab-jawab jika dibutuhkan. Oke, maaf tadi saya terlewat di pembukaan, jadi saya miss juga nih dengan rekan-rekan guru-guru staf pengajar di sekolah-sekolah di SMK di seluruh Indonesia ini, dari mana saja. Tapi oke, nggak apa-apa, nanti kita sambil berjalan sambil berkenalan lebih lanjut. Oke, perkenalkan, nama saya Rusli Sulaiman. Saya adalah Special Project Manager di PT East West Seed Indonesia, yaitu perusahaan benih hortikultura yang ada di berkantor pusat di Purwakarta, Jawa Barat. Nah, saat ini saya akan sharing atau memberikan training mengenai urban farming. Urban farming ini kalau kita mau bahas itu akan mungkin perlu 3 hari seminar gitu ya, banyak hal yang kita bisa pelajari dari urban farming, mengenai urban farming ini. Oke, presentasi saya sudah terbuka ya, sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, jadi urban farming ini kita introduction hari ini kita cuma mau mengenalkan apa itu urban farming dan jenis-jenis urban farming, kenapa harus urban farming. Nanti setelah itu akan belajar masalah teknis kita melakukan urban farming dan seterusnya. Ya, masalah urban farming itu nanti ada masalah teknis, bagaimana melakukan persemaian, bagaimana melakukan pemeliharaan tanaman, good agricultural practices ya, kita sebut GAP, dan kemudian juga masalah penanggulangan hama dan penyakit, pemeliharaan tanaman, sampai dengan panen, dan kemudian pasca panen, pemasaran. Nah, jadi aspeknya banyak. Kalau kita mau bikin seminar 3 hari full day itu masih kurang rasanya gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita akan bahas secara garis besar lebih dahulu apa itu
urban farming. Nah, saat ini saya mau memperkenalkan dulu apa itu East West Seed Indonesia atau kita kenal dengan nama Ewindo. PT East West Seed Indonesia yang lebih dikenal di kalangan para petani sebagai cap panah merah, produsen benih hortikultura cap panah merah. East West Seed Indonesia kebetulan tahun ini berulang tahun ketiga dekade, ulang tahun ke-30, kami 30 tahun melayani para petani di Indonesia. Saat ini East West Seed Indonesia, saya bisa katakan bahwa East West Seed Indonesia adalah perusahaan hortikultura, benih hortikultura terbesar di Indonesia, dan yang didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan putra-putri bangsa yang melakukan riset untuk menemukan benih unggul. Kami bermitra dengan kira-kira 17.000 petani produksi. Petani produksi ini adalah petani yang memproduksi benih hortikultura dan juga tenaga polinator sebanyak kira-kira 70.000 untuk mensuplai benih kepada lebih dari 7 juta petani sayuran di seluruh Indonesia. Kita sudah ada benih hortikultura lebih dari 150 varietas. Nah, jadi kenapa concern kami adalah ke petani? Karena salah satu moto kami adalah Ewindo adalah sahabat petani yang paling baik. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk membantu agar petani di Indonesia memiliki kehidupan dan penghidupan yang lebih layak, yang lebih baik, yang lebih makmur. Seperti itu. Oke, next selanjutnya kita bicara mengenai urban farming, latar belakangnya kenapa. Ini ada grafik dari megatrend dunia tahun 2045 yang bersumber dari Bappenas bahwa akan terjadi shifting banyak hal dalam hal pertanian, dalam hal demografi di seluruh dunia pada menjelang tahun 2045 ini. Ada urbanisasi global, ada pola belanja yang berbeda dan seterusnya. Next. Nah, proyeksi penduduk dunia tahun 2045 itu akan mencapai sekitar 10 miliar orang, dan Indonesia ada 318 juta orang kira-kira. Dan rumah tangga petani itu saat ini cukup sulit karena mereka memiliki lahan yang cukup terbatas. Oke, berikutnya. Sementara itu, ada minat orang kepada bidang pertanian itu terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Bidang pertanian menjadi bidang yang tidak terlalu seksi untuk orang mau bekerja di dalamnya. Nah, ini ada beberapa kasus yang ada beberapa fenomena yang menarik yang sebenarnya memerlukan solusi bagaimana kita bisa menjawab tantangan hal seperti ini. Kenapa? Pertama, pertumbuhan jumlah penduduk makin besar. Apa yang terjadi kalau pertumbuhan penduduk makin besar, jumlah penduduk dunia makin besar? Apa yang terjadi? Penduduk membutuhkan hunian. Tingkat hunian diperlukan meningkat. Artinya banyak lahan-lahan pertanian yang kemudian dirubah fungsi menjadi pemukiman. Jadi lahan semakin sempit. Sampai sini dapat ya adik-adik ya? Oke, jadi jumlah penduduk bertambah banyak, lahan pertanian semakin sedikit karena dipergunakan untuk pemukiman. Nah, dengan kondisi lahan semakin sedikit, dengan pertumbuhan penduduk yang semakin besar, apa yang terjadi? Kebutuhan pangan akan meningkat. Betul ya? Kebutuhan akan pangan meningkat, penduduk meningkat, kebutuhan akan pangan meningkat, lahan menyempit. Nah, itu kan fenomena yang sangat menarik, yang sangat challenging gitu ya, sangat-sangat menantang kita bagaimana mensiasati hal ini. Nah, berikutnya coba kita lihat, ini Indonesia hari ini, Indonesia Today. Ya, Indonesia hari ini merupakan kekuatan ekonomi nomor 16 terbesar di dunia. Indonesia menjadi nomor 16 persis di $1 trillion club country. Ya, $1 trillion club country yang paling buncit, yang paling akhir di 16 terbesar, tapi kita lumayan besar. Nah, kemudian fakta berikutnya kita lihat bahwa 53% penduduk Indonesia itu tinggal di perkotaan. 53% yang memproduksi kira-kira GDP 74%. Dan saat ini ada perputaran
bisnis itu terjadi $0,5 triliun. $0,5 triliun itu di bidang consumer services dan agricultural and fisheries. Itu termasuk salah satunya. Ya, coba kita lihat paling enggak ada 3 angka menarik ini yang kita lihat, yaitu negara ekonomi ke-16 terbesar, 53% populasi di perkotaan, $0,5 triliun market opportunity, salah 2-nya di pertanian dan perikanan. Kita bandingkan dengan proyeksi dari McKinsey Group di tahun Indonesia di tahun 2030, 10 tahun ke depan. Kita bisa lihat next. Nah, ini 30 tahun 2030. Indonesia dari 16 negara ke-16 terbesar itu menjadi negara ke-7 largest economic in the world, menjadi kekuatan ke-7 terbesar. Dan tadi 53% ya, sekarang 71% populasi akan tinggal di perkotaan yang menghasilkan GDP 86%. Nah, ini sangat signifikan sekali. Kenapa bisa 71% ada tinggal di perkotaan? Bukan hanya karena urbanisasi besar-besaran yang terjadi, tetapi karena banyak desa-desa yang bertransformasi menjadi kota-kota baru. Sehingga terjadi yang disebutnya urbanisasi global itu seperti ini sebenarnya. Opportunities di bidang agriculture and fisheries, salah satunya tadi, itu meningkat 3 kali lipat lebih menjadi $1. Jadi ini fenomena menarik dari kenapa perkotaan menjadi fokus saat ini. Oke, berikutnya. Nah, tadi yang kita sudah bahas ya, population growth, higher demand for food, ya, pertumbuhan. Nah, ini adik-adik kan bahasa Inggrisnya mestinya udah fasih ya, pada kelas 12 kan ya rata-rata ya. Jadi harusnya ini ya, saya presentasinya ngacak-ngacak nih, selagi ingat di bahasa Inggris saya pakai bahasa Inggris, lagi ingat di bahasa Indonesia saya pakai bahasa Indonesia. Oke. Pertumbuhan populasi itu sampai 10 miliar orang di tahun 2045-2050 itu meningkatkan pertumbuhan kebutuhan akan pangan. Urbanisasi itu merubah pola konsumsi manusia. Oke, kita cepat aja ya di sini. Next-nya kita lihat ini beberapa fact aja yang menarik mengapa perkotaan menjadi penting kita perhatikan. Ada lagi yang berikutnya adalah climate change atau perubahan iklim, efek rumah kaca dan emisi karbon yang menjadi tingkat polusi ya disebutnya ya. Nah, ini apa yang terjadi kalau emisi karbon tinggi atau emisi gas buang ini tinggi, itu akan menurunkan produktivitas dari hasil pertanian. Ya, padahal kita perlu meningkatkan pertanian, tapi hasil bisa menurun karena ada perubahan iklim dan emisi gas buang. Nah, itu nanti saya akan bahas lebih lanjut kenapa kita perlu urban farming karena hal ini. Next. Oke. Berikutnya, fakta. Sekarang kita bicara fakta tentang kondisi di Indonesia. Kondisi di Indonesia saat ini ada gizi buruk dan stunting, itu menjadi salah dua masalah yang kita harus pecahkan di negara ini. Ya, 7 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Datanya mengatakan 30,8%. Kalau itu 2018, 2019 kemarin, syukur alhamdulillah kita sudah membaik. Kondisi stunting di Indonesia turun rate-nya dari 30,8 menjadi 27,9% kalau saya tidak salah. Ini data saya masih di 2018 dan kondisi gizi buruk itu terjadi 17,7%. Kenapa terjadi stunting? Kenapa terjadi stunting? Karena mereka ibu hamil menyusui itu kekurangan zat gizi yang baik pada saat membesarkan anak-anak yang membutuhkan gizi baik ini itu di 1000 hari pertama biasanya dibilang seperti itu, atau di usia di bawah 3 tahun itu penting, maka asupan gizi itu penting, makanya mereka perlu memakan sayuran, ibunya ya pada saat hamil dan menyusui. Gizinya harus seimbang dan gizinya harus baik. Oke, berikutnya kita lihat lagi isi piringku. Ya, isi piringku ini tingkat konsumsi
yang ada di Indonesia, tingkat konsumsi sayur dan buah di Indonesia, konsumsi buah dan sayur ini baru sekitar 180 gram per kapita per hari. Ini data kita peroleh dari WHO sampai saat ini masih terjadi. Nah, padahal standar dari WHO bahwa kebutuhan konsumsi sayur dan buah di itu standarnya adalah minimal 400 gram per kapita per hari. Jadi ini masih kurang dari 50% yang terjadi. Nah, tadi pagi kami baru saja ada webinar bersama teman-teman dari tim Research and Development di kantor, itu mengenai gizi. Jadi ini salah satu yang dibahas tadi habis-habisan. Nah, kalau saat ini kita akan berfokus kepada pembahasan di masalah urban farming. Berikutnya. Kak, berikutnya. Punten. Nah ini yang saat ini yang sedang hangat-hangatnya kita bahas adalah masalah COVID-19, pandemi COVID-19 yang saat ini belum memperlihatkan tanda-tanda untuk dapat solusi dengan secepat-cepatnya. Banyak hal yang kita harapkan, banyak hal yang kita harapkan terjadi, yang masalah penemuan vaksin, penemuan pengobatan untuk kondisi pandemi ini. Saya berharap kita sama-sama berharap bahwa ini kita dapat selesaikan dengan cepat. Tetapi COVID-19 ini membawa impact kepada supply chain, food supply chain. Jadi inilah menjadi salah satu tantangan kita di segala bidang sebenarnya, tapi juga salah satunya di bidang pertanian, bagaimana akses itu menjadi sulit dan seterusnya. Next, ini adalah ini ada coretan kuning apa ya? Oke, maafkan ini operatornya ada salah nih, coretan kuningnya akan ada terus nih kayaknya. Oke. Sektor pertanian merupakan sektor yang tahan krisis. Ini saya mau tegaskan sekali lagi, saya berani jamin bahwa saat ini saya berani mengatakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang tahan krisis. Saat ini seluruh dunia banyak yang sudah masuk ke dalam krisis atau resesi ekonomi. Indonesia di kuartal 2 kemarin itu mengalami penurunan pertumbuhan PDB sebesar 4,7%, kalau saya nggak salah, atau 4,9%. Ya, dan ini menjadi satu masalah buat Indonesia. Katanya kalau kuartal 3 ini kita kembali negatif, kita akan masuk ke dalam resesi ekonomi. Di tengah-tengah resesi seperti ini, di tengah-tengah pertumbuhan PDB yang negatif di kuartal 2, pada saat yang sama, sektor pertanian menjadi penyumbang untuk mengerem penurunan PDB yang terjadi ya, besar-besarannya. Sektor pertanian saat kuartal 2 kemarin tetap tumbuh sebesar 16,34%. Salah satunya ini memang dampak juga dari pandemi. Kenapa? Pada saat terjadi pandemi COVID-19, orang-orang tahu mereka membutuhkan makanan yang lebih banyak. Mereka banyak berproduksi secara pertanian. Kemudian, hal berikutnya, pertanian di perkotaan menjadi tren. Semua orang menanam. Ya, semua orang bukan hanya menanam sebagai hobi. Tadinya hobi, nanam bunga, nanam sayur sebagai hobi. Menarik, tapi lama-lama banyak juga teman-teman di perkotaan, ya, urban farmers, para petani urban ini menjadikan bertani di perkotaan, bercocok tanam di perkotaan sebagai pengganti dari mata pencaharian. Karena mereka banyak yang kehilangan kerja, banyak yang dirumahkan. Yang WFH masih digaji, mereka akan melakukan ini sebagai hobi karena nggak ada kegiatan di rumah, nggak boleh keluar rumah. Tapi mereka yang kehilangan pekerjaan, banyak juga yang dari sektor informal, mereka melakukan kegiatan aktivitas urban farming untuk mereka mendapatkan penghasilan dari situ. Nah, nanti kita akan bicara masalah sisi ekonomi, juga pemasaran, dan peluang bisnis di urban farming di sesi-sesi, kalau saya nggak salah di sesi ke-8 atau ke-7 itu, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang hal itu. Oke, berikutnya. Nah, jadi ini kita simpulkan aja tantangan-tantangan yang terjadi. Ya,
tingkat populasi yang tinggi meningkatkan permintaan akan makanan, ya, hasil pertanian. Urbanisasi global merubah konsumsi, pola konsumsi, perubahan iklim meningkatkan emisi karbon dan mengurangi produktivitas pertanian. Kemudian juga kondisi nutrisi yang nggak balance mengakibatkan stunting dan gizi buruk. Dan kemudian kondisi COVID-19 ini mengakibatkan adanya pengangguran yang terjadi, ya, dan pola kerja. Oke. Next. Simpulkan, jadi background dari urban farming. Kenapa urban farming, ada pergerakan urban farming? Ini adalah karena ada tantangan yang besar dari megatrend dunia yang terjadi dalam hal food security, kedaulatan pangan, ketersediaan pangan yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, ketersediaan lahan, kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh manusia, dan mitigasi krisis ekonomi. Nah, kesadaran masyarakat untuk memiliki hidup sehat dan juga mengkonsumsi makanan yang sehat dari sayuran dan buah-buahan ini juga merangsang pertumbuhan urban farming di perkotaan, ya, urban farming yang di perkotaan secara masif. Oke, jadi ini challenges yang terjadi. Jadi kita, oleh karena tantangan-tantangan ini, kita melakukan apa yang namanya urban farming. Next. Oke. Nah, kita akan masuk, jadi tadi alasan-alasannya, ya, urban farming. Kampanye urban farming kita, ya, kampanye urban farming kita, nanti akan dibahas pola-pola bentuk-bentuk urban farming, akan dibahas lebih banyak lagi, nanti akan lebih jauh lagi oleh rekan saya, Pak Fatur, setelah ini, ya. Tapi tadi background-nya, ya, background-nya nanti kalau ada pertanyaan dari sisi background itu, tolong kita interaktif setelah ini. Mohon maaf, tapi Bapak. urban farming ini kita memiliki, Mohon maaf, Bapak, waktunya 2 menit lagi, Bapak, ya. Waktu 2 menit lagi. Ya. 2 menit? Ya. Pas banget. Siap, pas banget. Oke, jadi urban farming ini kita memiliki 4 kampanye, yaitu ekologi, kita sebutnya 4E, ekologi, edukasi, estetika, dan ekonomi. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi urban farming ini adalah konsep untuk memindahkan pertanian konvensional ke pertanian perkotaan. Ya, intinya itu tadi background-nya saya sudah sampaikan. Nah, jika ada pertanyaan untuk hal ini, kita akan tanya jawab setelah ini. Tapi kalau membahas masalah teknis bentuk urban farming dan juga manfaat dan sebagainya, setelah ini akan dibahas lebih jauh oleh Pak Fatur. Ya, jadi session saya selesai sampai di sini. Sekarang saya serahkan kembali ke moderator, teknisnya tanya jawabnya seperti apa. Demikian dari saya, terima kasih. Silakan kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, terima kasih kepada Bapak Rusli Sulaiman atas materinya, luar biasa sekali anak-anak, ya. Nah, Kak, sekarang sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab yang pertama, silahkan anak-anak tuliskan pertanyaan kalian di chat. Belum ada yang masuk, ya? Belum ada, Pak. Silahkan anak-anak, silahkan bertanya. Bagus sekali tadi materi dari Bapak Rusli Sulaiman, kenapa urban farming dan sebagainya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan masih mengganjal tentang urban farming, silahkan kalian tuliskan pertanyaannya di chat.
Pertanyaan pertama mungkin saya sampaikan dari Rifki SMK Negeri 2 Batu. Kenapa Bapak sektor pertanian mengalami krisis, sementara di daerah kami masih banyak produk pertanian yang terjual di pasar. Justru hasil pertanian yang dijual di petani lebih murah dibanding harga pasar. Itu Bapak pertanyaan dari Rifki SMK Negeri 2 Batu. Bisa langsung dijawab Bapak? Halo, Pak Rusli? Masih di unmute. Oke, dari Rizky ya, di Batu ya? Dari SMK Negeri 2 Batu, Pak. Sudah jelas pertanyaannya, Pak? Iya, sudah jelas. Iya, ini Batu ini tempat yang menarik sekali karena saya juga suka main ke sana, adem, dan ada taman bunga dan sebagainya di sana ya. Urban farmingnya juga maju. Nah, tadi yang saya katakan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang tahan krisis. Bukan yang kena krisis nih, yang tahan krisis. Jadi justru sektor pertanian ini di tengah kondisi pandemi malah bertumbuh, malah naik 16,34%. Dan betul, masalah harga jual di tingkat petani yang rendah, ini masalah harga jual di tingkat petani yang rendah ini yang kemudian harus kita cari solusinya gitu ya. Nah, kalau pertanian yang di konvensional itu memang mereka berurusan dengan tengkulak, betul ya, dengan pengepul tengkulak yang mengendalikan akhirnya harga di level petani ini yang kita memang perlu solusi yang lebih komprehensif dari pemerintah ya, bagaimana kita mengendalikan itu. Tetapi mari saat ini kita coba batasi pembahasan kita di masalah urban farming. Tetapi ada jawaban yang penting kita ketahui, bahwa kita harus mengurangi atau mereduksi rantai tata niaga dari produk pertanian. Distribusi di masa PSBB ini, di masa pandemi ini, petani mengalami kesulitan untuk menjual ke pasar. Banyak hal yang terjadi. Tetapi yang bisa kita lakukan, kita harus memotong margin tata niaga ini. Pola distribusi ini harus kita rubah. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan mendekatkan produk pertanian itu ke perkotaan. Itulah yang dilakukan oleh gerakan urban farming. Kita mendekatkan produk itu ke perkotaan, kita memotong rantai tata niaga, kita bisa melakukan penjualan langsung misalnya ke modern outlet, ke modern market, ke supermarket dan sebagainya. Nah, tetapi di sini artinya dibutuhkan bukan hanya aktivitas yang kecil, tapi ini membutuhkan kebijakan yang besar dari pemerintah. Tapi apa yang kita bisa bantu dari sisi kita adalah mencoba mendekatkan produk pertanian ini ke perkotaan, sehingga rantai distribusi bisa dipotong. Kira-kira seperti itu. Begitu ya, Rifki? Ya, terima kasih Pak Rifki Ardian dari SMK Negeri 2 Batu. Mudah-mudahan sudah cukup jelas dengan teman-teman yang lain. Sekarang pertanyaan yang kedua dari Fadilah Zikri Galang, SMK Negeri 2 Subang. Izin bertanya Pak, apakah urban farming bisa membantu mensuplai hasil pangannya terhadap pasar? Udah, itu aja pertanyaannya. Oke, ya, dari Subang nih, dari SMK 2 Subang ya, saya udah mondar-mandir ke sana ini berarti ini. Ya, SMK Pertanian Subang kan ya. Oke, Fadilah, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, jadi tadi apa? Sorry. Bisa diulang lagi pertanyaannya? Urban farming itu hasilnya apakah bisa membantu mensuplai hasil pangan di pasar, terhadap pasar? Jadi masalah suplai dari urban farming, apakah urban farming bisa membantu untuk suplai ke pasar ya? Nah ini betul bisa. Ada dua hal yang di sini. Nanti kita akan bahas di sesi mengenai keuntungan ekonomi dari urban farming. Tetapi ada dua hal yang di sini bisa terjadi dari urban farming. Pertama adalah yang paling kecil dulu adalah kita bisa mensuplai kebutuhan sayuran
atau sayuran buah itu untuk kebutuhan rumah tangga pribadi, sehingga mengurangi keperluan belanja dapur kita. Nah, itu salah satu aktivitas urban farming yang kita harapkan, manfaat dari aktivitas urban farming yang kita harapkan terjadi. Jadi, kita ada semboyan di urban farming, ada salah satu moto, ungkapan yang kita katakan di urban farming itu adalah, jika tidak bisa menjual, sekalipun tidak bisa menjual, setidaknya kita tidak perlu membeli. Ya, kalau tidak bisa menjual, setidaknya nggak usah beli. Itu satu. Dan kedua adalah, kalau urban farming ini kita lihat menguntungkan, karena kita keterbatasan lahan, kita bisa lakukan pola urban farming ini secara penanaman secara vertikal dan sebagainya dalam skala yang lebih besar, sehingga kita bisa mensuplai kebutuhan di perkotaan itu sendiri. Paling tidak mungkin mulai dari lingkungan kita sendiri. Kalau Bapak Ibu, ini anak-anak ya, adik-adik, lihat bahwa saat ini banyak sekali di kompleks-kompleks perumahan itu yang mereka melakukan penjualan sayuran siap saji langsung, dari mereka katakan hidroponik, organik dan sebagainya. Kemudian mereka langsung mengemas sendiri, memberikan nomor handphone melewati Instagram atau selebaran di kompleks, mereka melayani pengantaran langsung sayuran segar. Nah, itu kan membantu untuk suplai sayuran, paling tidak di lingkungan yang lebih terbatas. Nah, ini menariknya adalah peluang ini akan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Kalau kita beli di pasar kalau kita jual ke pasar harga sayuran daun itu katakanlah 10.000 per kilo, kalau kita jual di perumahan itu bisa 10.000 per 250 gram atau 40.000 per kilo, dan orang tetap beli. Mereka percaya dengan tetangganya yang menjual ini, karena dibilang organik, dibilang non-pesticide, dibilang hidroponik, mereka percaya, oh ini tetangga kita yang jual. Seperti itu. Dan itu akan membantu suplai ke pasar. Ya, bisa setidaknya menjadi pelengkap. Bukan mungkin belum sampai menggantikan, tetapi bisa menjadi pelengkap. Begitu. Baik, demikian jawaban dari Pak Rusli Sulaiman. Mudah-mudahan Fadilah puas dengan jawaban tadi. Pertanyaan berikutnya Bapak, dari Muhammad SMK Negeri 5 Jember. Pertanyaannya, secara kualitas dan kuantitas lebih baik menggunakan urban farming atau secara konvensional, Pak? Oke. Terima kasih, Mas siapa? Dari siapa? Muhammad Novan, Pak. Dari SMK 5 Jember ya? Ya, betul. Nah, ini kalau tahu di Jember kita juga ada pabrik di sana ini, PT Swesit Indonesia di Jember. Nah, tadi pertanyaannya, sorry ini ada distraction, saya baca ya. Secara kualitas dan kuantitas, lebih baik menggunakan urban farming atau konvensional, Bapak? Oke, secara kualitas dan kuantitas, apa lebih baik menggunakan urban farming atau konvensional? Pertama begini, kalau kita bicara pertanian konvensional dan urban farming, ini adalah kita berbicara masalah personnya yang melakukan, bukan bicara masalah teknik budidaya pertaniannya. Kalau teknik budidaya, kalau yang konvensional di tanah, ya di urban farming juga bisa lakukan di pekarangan di tanah juga. Pelakuannya mungkin kalau di konvensional menggunakan pestisida full, kalau di urban farming saya menyarankan untuk menggunakan pestisida organik atau pestisida nabati, karena akan mengganggu lingkungan di sekitar. Nah, tetapi kalau kita bicara kuantitas, kita bicara untuk skala supply nasional, itu pasti konvensional akan memiliki kemampuan untuk mensuplai lebih banyak, karena lahan yang luas. Di perkotaan lahan kita sangat terbatas. Oleh karena itu, secara kuantitas pasti dikalahkan. Secara kualitas tergantung kemampuan atau teknik yang kita miliki masing-masing dari pribadi lepas pribadi. Nah, kalau menurut saya, kualitas atau hasil pertanian di perkotaan ini memang banyak yang belum terlalu fasih atau terlalu khatamnya dalam melakukan
urban farming, tetapi ini adalah hal yang bisa dipelajari. Untuk itu, kami dari PT East West Seed Indonesia memiliki divisi sendiri, yaitu divisi urban farming, untuk membantu masyarakat perkotaan untuk semakin ahli, semakin mampu dalam bercocok tanam dan menghasilkan hasil-hasil yang baik. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Mudah-mudahan Muhammad Novan sesuai puas dengan jawaban tadi ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Waktu masih ada 4 menit, tapi belum ada pertanyaan lagi. Mungkin Bapak akan menambahkan? Ya, jadi memberi tambahan buat bekal anak-anak? Ya boleh. Ya, yang paling penting adalah nanti kita bukan hanya hafal dengan teori, tapi please kita menjadi pelaku untuk urban farming ini. Ya, nanti akan ada proyek pekerjaan rumah yang juga selain nanti kompetisinya, itu juga nanti saya minta untuk disertakan. Yang biasanya paling mudah adalah penyemaian yang nanti mungkin kita bicara lebih jauh. Saya sampaikan. Nah, tetapi manfaat urban farming ini selain edukasi yang menarik, yang mudah dimengerti, itu juga adalah interaksi sosial. Orang-orang perkotaan banyak hidupnya individualis, banyak hidupnya sendiri, nggak kenal dengan tetangga. Nah, dengan kita melakukan urban farming, kita bisa menjadi guyup, kita bisa memiliki interaksi sosial yang meningkat. Nah, kalau teman-teman di Jember pasti tahu ini yang saya katakan. Ayo nandur nambah sedulur. Ya, mari kita menanam untuk nambah saudara. Nah, kemudian manfaat yang lainnya lagi adalah manfaat kesehatan. Ya, berurban farming, kita melakukan kegiatan aktivitas di pekarangan kita setengah jam sehari, itu membawa manfaat bukan hanya secara fisik, malah dikatakan di satu studi bahwa manfaat yang diperoleh dengan melakukan setengah jam berurban farming itu lebih besar daripada manfaat yang diperoleh waktu kita ke gym selama setengah jam juga. Kenapa? Karena selain kita berlatih fisik, ya, mengangkat air, nyiram tanaman, jongkok, bangun, dan sebagainya itu menjadi olahraga juga, tetapi ada kepuasan rohani, kepuasan spiritual, dan ada kepuasan pada saat kita melihat ada hasil yang kita produksi dari pertanian tersebut. Seperti itu. Sudah ada pertanyaan lagi? Belum, Bapak. Tapi waktu sudah, ya. Mungkin sesi tanya jawab sudah cukup, Pak, ya? Anak-anak ada yang mau bertanya lagi nggak? Ada, Bu. Masuk satu pertanyaan lagi baru masuk, Bu. Oh, siap. Dari satu lagi pertanyaan dari SMK Negeri 2 Subang dari Muhammad Ihsan. Pertanyaannya Bapak ya, secara efisien lebih hemat membeli di pasar atau menanam sendiri di rumah? Sedangkan beli di pasar lebih murah dan tidak banyak menguras tenaga atau tidak lama menunggu sayuran untuk bisa dipanen. Ini nggak sabar ya. Demikian Pak pertanyaannya, sudah bisa jelas Bapak? Ya, jelas. Muhammad Ihsan di SMK 2 Negeri Subang. 2 Subang. Ya. Nah, itu nanti kalau ketemu teman-teman dari Fake Impact nih dengan Bu Sari ini bisa ngobrol lebih jauh nih. Tetapi yang pasti urban farming ini tergantung kita mau lihatnya dari sisi apa. Kalau sebagai hobi, ini bisa menjadi hobi yang mahal. Jadi bukan hobi yang mahal, maksudnya hobi yang memerlukan ini ya, mereka mau coba hidroponik lah, mau mencoba untuk membeli dengan menggunakan screen wall dan sebagainya, akhirnya hasilnya cuma seperti ini. Tetapi ini yang saya mau memberitahukan bahwa tadi manfaat itu bukan hanya dari sekedar masalah kesehatan atau bukan hanya manfaat dari hasil pertaniannya. Walaupun ini saya bisa beradu argumentasi bahwa menanam pasti lebih hemat daripada beli di pasar. Kenapa? Kalau memang beli di pasar lebih hemat, tidak ada yang mau menanam. Seperti itu. Nah, pasti saya ada analisa angka-angkanya yang kita bahas nanti di sesi yang terakhir mengenai masalah margin ekonomi dan tata niaga. Tetapi menanam pasti lebih hemat. Ya, untuk menanam kangkung 1 meter persegi itu hanya dibutuhkan kira-kira 25 mungkin 1 pouch benih yang harganya cuma 12.000, dan 1 meter persegi kangkung
itu bisa menghasilkan 4 kg kangkung yang kalau kita jual itu harganya sekitar 40-50 ribu. 1 kilo kangkung dengan modal hanya 10-12 ribu. Dijamin. Itu pasti lebih murah menanam. Nanti kita bicara nanti di sesi terakhir itu ada tentang keuntungan ekonominya. Iya. Terima kasih Pak. Masih ada satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Ini dari SMK Negeri 2 Subang atas nama Miyasani Mailani. Di dalam pemeliharaannya, seperti membasmi hama dan penyakit, selain dibasmi dengan menggunakan bahan kimia, apa bisa atau ada cara membasmi dengan menggunakan bahan organik, Pak? Jadi, ya. PT ya? Anggap. Oke, masalah penanggulangan hama dan penyakit tanaman, ini pasti, apalagi di perkotaan ya, saya akan sarankan tidak menggunakan pestisida kimia, tapi kita menggunakan pestisida nabati. Nah, nanti kita akan ada sesi juga di training kedua atau ketiga itu masalah pengendalian hama dan penyakit di perkotaan, di karangan kita, dengan teknik urban farming. Ya, ada pestisida nabati. Nah, ini pasti di SMK 2 juga diajarin di Subang pasti. Ya, ada pestisida nabati yang kita bisa hasilkan dari dapur kita. Ya, saya juga praktekkan ini di rumah, gitu ya. Saya di rumah juga saya ada pekarangan 30-an meter, 35 meter, itu saya tanam segala macam banyaknya. Rumah saya kalau kata anak saya itu udah kayak hutan. Gitu. Nanam bermacam-macam sayuran, bunga. Nah, kemudian saya tidak pernah menggunakan pestisida kimia. Saya menggunakan pestisida nabati, ya itu dari dapur. Ya, saya menggunakan dari jahe, menggunakan dari kulit bawang, bahkan juga bisa dipakai untuk anti kutu, ya, untuk menghilangkan kutu dan belalang, gitu ya, supaya tidak suka memakan tanaman kita, atau juga menggunakan bunga, itu saya pakai juga untuk sebagai pengalih dari serangga. Jadi nanti ada sesi soal pestisida nabati, kita tunggu saja, nanti akan bahas lebih banyak, lebih jauh di sana. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak Rusli Sulaiman. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi nanti akan dijawab di sesi tanya jawab yang kedua. Kita lanjutkan untuk presentasi pelatih yang kedua dari PT Ewindo. Masih Bapak atau yang lain, Pak? Pak Fatur. Pak Fatur sudah online? Pak Fatur. Dipersilakan Mas Fatur Rahman. Sebentar ya. Oh, ini kameranya tetap di saya. Nah, itu Pak Fatur bagi saya. Mic-nya gimana nih? Saya matiin ya. Tes. Ya, cukup jelas, Mas. Ya, keras sekali, Mas. Oke. Silakan. Oke, bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, adik-adik dan juga ibu guru pembimbing. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit melanjutkan dari pembahasan yang tadi Pak Rusli sampaikan. Memang pembahasan ini adalah akan panjang sebenarnya, tapi memang kita mengambil intisari saja. Nah, yang saya bahas kali ini adalah mungkin sedikit melanjutkan dari manfaat urban farming itu sendiri. Tapi saya lebih cenderung ke pola yang tadi disampaikan oleh Pak Rusli. Pola-pola apa saja yang nanti di urban farming atau modul apa saja yang bisa dipakai di konsep urban farming itu sendiri. Jadi nanti mengenai manfaat atau benefit dari urban farming itu sendiri nanti mungkin bisa dilanjutkan dari sesi tanya jawab yang tadi disampaikan oleh Pak Rusli. Saya skip ke konsep dan model urban farming yang bisa diaplikasikan di perkotaan.
urban farming itu sendiri tadi disampaikan oleh Pak Rusli bahwa memindahkan konsep pertanian ke pertanian perkotaan. Nah, tentunya urban farming itu sendiri juga memiliki perbedaan cara-cara, pola, kemudian juga termasuk juga tadi cara-cara penanganan hama dan penyakit ataupun pemupukan yang pasti akan memiliki perbedaan. Dan juga yang paling penting adalah memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi. Tidak memiliki pakem yang begitu berat seperti pertanian konvensional. Nah, mungkin kita langsung saja, saya di sini akan mungkin ada sekitar 7 konsep pertanian apa saja yang bisa diimplementasikan di dalam urban farming itu. Yang pertama adalah yang pertama adalah pertanian urban farming ini bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan di rooftop atau yang dinamakan yaitu rooftop farming. Rooftop farming adalah kebun yang memanfaatkan area atap bangunan seperti rumah, apartemen, gedung-gedung perkantoran, rukan, kemudian juga sekolah-sekolah, atau gedung-gedung umum yang sekarang di Jakarta itu marak tapi terbengkalai tidak dimanfaatkan. Nah, beberapa mitra kita yang ada di Jakarta, mulai dari perumahan, kemudian juga rukan, kemudian juga ada sekolah, mulai concern terhadap perubahan-perubahan iklim supaya membantu program Go Green ini bisa berjalan di perkotaan. Nah, ini adalah beberapa contoh pertanian urban yang ada di rooftop, yaitu ada di perkantoran, kemudian ada di perumahan. Nah, ini tentunya mendukung pemerintah dalam program penghijauan yang notabene di Jakarta itu sendiri ataupun di kota-kota besar sangat minim ya. Jadi rooftop farming ini juga bisa menjadi alternatif masyarakat perkotaan untuk bisa tetap beraktivitas. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini juga cocok di Jakarta atau cocok di kota-kota besar yang ada di Indonesia? Tentunya kami dari perusahaan Iswetit Indonesia akan memilih, bukan akan memilih ya, mungkin sudah menyiapkan beberapa varietas atau jenis-jenis sayuran yang memang cocok untuk area perkotaan. Jadi kita tadi disampaikan kalau tidak salah ada sekitar 150 lebih varietas dari kami PT Iswetit Indonesia yang sudah kita luncurkan. Dan lebih dari sekitar 70 produknya itu bisa diaplikasikan di perkotaan seperti di rooftop. Kemudian, selain rooftop ada lagi, mungkin next. Mohon maaf, ada sedikit kendala ya. Oke. Saya ulangi, yang pertama tadi rooftop, yang keduanya adalah vertical farming. Nah, vertical farming ini mungkin Bapak Ibu atau adik-adik pernah mendengar istilah vertikultur. Nah, vertikultur ini juga bagian dari konsep vertical farming, yaitu merupakan kebun dengan memanfaatkan space ke atas untuk meminimalisir penggunaan lahan yang luas. Nah, konsep ini biasanya digunakan pada pemukiman padat yang notabene memang sangat sedikit tempat yang bisa untuk beraktivitas bercocok tanam. Vertical farming ini memang kendalanya adalah sinar matahari yang mungkin minim di perkotaan karena memang berhimpitan tembok-tembok, kemudian juga dinding-dinding yang menghalangi pertumbuhan sayuran itu sendiri. Tapi mungkin beberapa varietas juga ada yang bisa kita manfaatkan seperti sayuran daun ini, mungkin jauh lebih aman dibandingkan dengan sayuran-sayuran buah yang butuh waktu panjang. Jadi sangat cocok diimplementasikan di rumah padat penduduk. Vertical farming ini sendiri nanti pada sesi keempat kalau tidak salah ya, akan kita bahas bagaimana cara mengimplementasikannya. Kemudian juga pengertiannya.
Jadi gaya hidup masyarakat perkotaan, kemudian juga tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan, ya terutama di masyarakat urban. Anak-anak muda ini sangat sangat konsen terhadap dua hal itu, yaitu kesehatan, sehingga mereka menginginkan seperti adanya contohnya adanya sayuran yang mungkin tidak hanya sehat tapi bersih. Nah, pertanian indoor farming ini bisa diimplementasikan, tapi tentunya seperti pengertiannya itu sendiri, yaitu kebun yang dibuat di dalam ruangan, nah itu dengan pengaturan suhu, cahaya, dan kelembaban tertentu sesuai kebutuhan tanaman. Dan kebun ini dijumpai biasanya di banyak-banyak negara subtropis yang memang tidak sepanjang tahun bisa menanam. Ini memang kalau dilihat dari persyaratannya, kemudian modul-modulnya sangat mahal ya, mungkin termasuk juga pertanian yang bisa dikatakan mahal. Kalau kita melihat di sini ada unsur cahaya, kemudian unsur suhu, kelembaban, yang tidak tersedia di alam pasti kita harus menyediakannya di ruangan dengan teknologi yang ada. Tapi ini suatu ketika mungkin bisa jadi alternatif ketika kita mengalami krisis pangan mungkin ya. Jadi selain juga ini diimplementasikan sebagai hobi, kemudian gaya hidup, kesadaran masyarakat juga tentang kesehatan, indoor farming ini juga salah satu alternatif saja yang mungkin yang bisa memfasilitasi para hobis yang tidak punya lahan, tidak punya waktu, mungkin kesibukan, bisa memanfaatkan konsep ini di dalam aktivitas mereka. Selanjutnya, yang keempat adalah hydroponic farming. Nah, ini mungkin adik-adik juga mungkin di sekolahannya sudah ada contoh ya. Hydroponic farming ini sampai detik ini mungkin kalau kita landing di Jakarta mengenai urban farming sekitar akhir tahun 2014, itu memang booming sekali, dan alhamdulillah sampai saat ini komunitasnya terus bergerak naik. Dan hidroponik ini adalah salah satu konsep yang sangat populer di urban farming. Tidak hanya sebagai yang dilakukan oleh para hobis, tapi juga para petani milenial yang konten terhadap produk-produk yang lebih bersih. Dan tidak hanya untuk kebutuhan pribadi atau kelompok, tapi hidroponik ini sudah skala komersil diaplikasikan para petani muda. Mungkin bisa dilihat juga kalau kita jalan-jalan di supermarket, mungkin di mall juga, gerai-gerai sayurannya pasti biasanya menggunakan sayuran-sayuran yang berbasis penanaman hidroponik ini. Selain juga produk hidroponik sayurannya itu yang bisa dikomersilkan, ternyata turunan dari hidroponik ini seperti modul, rock wool-nya, netpot-nya, jenis modulnya, nutrisi, kemudian juga jenis-jenis varietasnya bisa dikomersilkan, dan ini sampai saat ini pasarnya cukup besar. Termasuk juga kami cukup kewalahan untuk mensuplai benih untuk komunitas-komunitas hidroponik ini, karena di masa pandemi ini adalah salah satu aktivitas yang kami lihat ya, ini cukup menjadi perhatian bagi masyarakat, karena dengan hidroponik ini mungkin biayanya mungkin sedikit lebih mahal, tapi membuat aktivitas mereka tidak kosong pada masa pandemi ini. Nah, ini hidroponik, yaitu mungkin pengertiannya saya bacakan sedikit, yaitu sistem budidaya tanaman yang memanfaatkan air sebagai media tanah tanpa menggunakan tanah. Tentunya dengan menekankan pada kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Jadi intinya adalah nutrisinya. Selanjutnya, nah ini adalah konvensional farming. Nah tadi ada pertanyaan mengenai apakah secara konvensional atau secara urban farming lebih bagus atau tidak. Ini mungkin saya jelaskan dulu, kebun konvensional ini biasanya menggunakan konsep bedding seperti halnya pada konsep pertanian lokal.
ya, yang cenderung memiliki lahan yang relatif luas. Kalau tadi dikatakan apakah lebih bagus atau tidak, sebenarnya kembali lagi kepada konsumen. Nah, ternyata dalam perkembangannya pertanian ini konsumennya terbentuk menjadi beberapa. Salah satunya adalah konsumen yang di ranah urban farming ini. Orang-orang yang bergerak atau konsen terhadap urban farming biasanya konsumen-konsumen yang mungkin secara pengetahuan mungkin minim, tapi dia juga sangat peduli dengan kesehatan. Sehingga kalau ngomongin masalah benefitnya, orang-orang pasti akan melihat dari segi sayurannya itu bersih, kemudian sayurannya itu terbuat atau ditanam secara organik. Itu akan dipilih oleh masyarakat atau oleh konsumen yang secara pengetahuan produknya lebih tinggi, kemudian secara kepedulian kesehatannya juga lebih tinggi. Atau yang konvensional mungkin kita tidak tahu bagaimana cara pengolahannya atau cara penanamannya yang menggunakan mungkin pestisida, kemudian pupuk yang mungkin takarannya juga kita tidak tahu. Jadi secara umum dua konsep ini memiliki pangsa pasar yang berbeda. Ya, jadi ada pangsa pasar sayuran untuk konvensional, kemudian juga ada yang pangsa pasar yang untuk pertanian perkotaan. Yang tentunya fungsinya adalah atau manfaatnya adalah sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak Rusli, yaitu ada fungsi ekologi dan ada fungsi ekonomi dan juga fungsi kesehatan. Selanjutnya, nah ini ada yang keenam adalah community farming. Nah, community farming ini adalah kebun yang dibentuk oleh sekelompok orang atau komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian lingkungan. Komunitas ini konsen terhadap ketahanan pangan dan ekonomi keluarga. Selain juga ketahanan pangan, juga seperti tadi saya sampaikan, lagi-lagi kepedulian terhadap kesehatan. Karena biasanya orang-orang kota ini, saya pengen menanam pengen makan makanan atau tanaman sayuran yang tahu dari mana hasilnya, atau yang ditanam oleh sendiri akan lebih tahu kualitas tanaman. Jadi community farming ini biasanya dibentuk oleh komunitas misalkan di RT RW atau komunitas urban atau komunitas contohnya komunitas hidroponik di satu area, kemudian juga ada komunitas pecinta lingkungan atau kebun yang memang dibentuk oleh kepedulian komunitas tertentu untuk tujuan tertentu. Tapi biasanya karena memang masyarakat perkotaan ini kan isunya adalah mengenai ketahanan pangan keluarga. Jadi mereka konsen terhadap ketahanan pangan keluarga, di mana biasanya kalau tadi ada pertanyaan sayurnya lebih mahal atau lebih murah konvensional atau dari konsep urban farming, tergantung lokasi sebenarnya. Kalau orang-orang perkotaan suplai sayurannya dari pedesaan pasti akan di pasarnya akan lebih mahal. Kenapa tidak kita memotong rantai pemasok untuk bisa menanam sayuran di pekarangan komunitas ini atau di pekarangan rumah? Kalau secara nilai ekonomisnya tentu saja mungkin akan lebih murah beli di pasar misal, tapi benefit yang diperoleh akan jauh lebih banyak kita menanam sendiri. Seperti fungsi kita, kesehatannya kita menanam, kita berinteraksi, kemudian kita dapat kenalan, berkomunitas, kemudian juga dari segi kepuasan, itu pasti akan lebih banyak dibandingkan kita beli di pasar, ya sudah kenyang saja yang diperoleh. Tapi kalau kita menanam sendiri, ilmu juga dapat, kemudian insting juga kita dapat, pengalaman juga kita dapat. Suatu ketika mungkin ini jadi lahan bisnis kita di masa yang akan datang, karena kita tidak tahu ya. Contohnya juga di pandemi seperti ini, ternyata aktivitas seperti ini jadi primadona di masyarakat perkotaan. Jadi community farming ini adalah farm atau kebun yang dibentuk oleh komunitas tertentu. Biasanya di Demplot ini diadakan di misalkan di public space, misalkan ada pekarangan rumah yang mungkin belum dibangun di situ,
atau di halaman-halaman umumnya siapa, atau di taman kota. Jadi dibentuk oleh satu komunitas yang peduli akan lingkungan. Selanjutnya mungkin ini yang terakhir yaitu decorative farming. Nah, kebun ini dibuat secara estetika untuk tujuan edukasi dan rekreasi. Konsep ini banyak dijumpai pada tempat-tempat agrowisata atau tempat wisata lainnya. Yang ingin saya sampaikan adalah tanaman sayuran ini ternyata tidak hanya enak untuk dimakan, tapi juga enak untuk dipandang kalau kita secara estetik bisa menatanya, bisa memanfaatkan itu sebagai lahan bisnis di sektor pariwisata. Seperti yang kebetulan kami lakukan di PT ISWSIT Indonesia, kami ada urban farming center juga yang mengusung tentunya juga konsep urban farming. Yang tentunya tidak jauh dari apa yang saya slide ini ada di sini, yaitu konsepnya untuk edukasi. Nah, decorative farming ini juga menjadi salah satu alternatif. Barangkali ada punya punya mimpi atau punya passion ke sini. Ini bisa dijadikan bisa dijadikan alternatif usaha mikro yang tentunya menjanjikan, karena sektor pertanian ini tadi yang disampaikan oleh Pak Rusli bahwa sektor pertanian ini sangat tahan terhadap krisis ya. Jadi karena saya mengalaminya sendiri, saya juga mengelola di urban farming ini, tidak khawatir untuk ini bisa collab ya. Karena ini terus bisa dikembangkan, karena ilmu pertanian ini mungkin adik-adik juga dapat di sekolah. Ilmu yang secara turun-temurun itu banyak sekali, bisa terus dikembangkan. Dan ini decorative farming ini saya yakin kalau masyarakatnya peduli akan terus berkembang, dan ada calon-calon dari entrepreneur di bidang agribisnis ataupun di bidang pertanian yang saya rasa harus menjadi unggulan di Indonesia. Dan yang terakhir ada lagi mungkin jadi 7 itu yang mungkin saya sampaikan mengenai konsep. Nah, ketujuh konsep ini sebenarnya masih banyak, tapi ini secara garis besar ya. Secara garis besar bahwa konsep yang bisa diusung di urban farming ini bisa diimplementasikan nanti di masyarakat, di sekolah-sekolah, ataupun juga di rumah-rumah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung saya jawab, tapi bisa melanjutkan dari yang tadi sesi pertanyaan pertama. Terima kasih Bapak Ibu, ditunggu pertanyaannya. Oh, baik, terima kasih Pak Fatur Rahman, materinya sangat menarik sekali. Sama-sama Bu. Waktu sebenarnya masih 5 menit untuk menyampaikan materi, atau mungkin materi sambil menjawab pertanyaan aja Pak Fatur ya. Kebetulan ini pertanyaan yang masuk dari anak-anak sudah banyak. Udah banyak ya, oke. Langsung ya, jawab pertanyaannya ya Bu. Baik, pertanyaan pertama dari Ferry Irawan, SMK Negeri 5 Jember. Dalam segi kebersihan, apakah urban farming tidak menambah polusi ataupun limbah, Pak? Oh, oke. Ya, itu dulu. Oke. Justru kita pada saat biasanya di pengantar kenapa urban farming ini terbentuk adalah karena adanya banyaknya polusi ya, polusi di kota-kota besar, kemudian juga pembangunan di sektor-sektor real seperti pabrik-pabrik, kemudian perumahan itu makin marak, kemudian alih fungsi dari pertanian menjadi industri, itu justru yang mengakibatkan polusi menjadi lebih banyak. Nah, solusinya adalah banyak. Salah satu hal terkecilnya adalah ya ini urban farming. Kenapa? Salah satunya adalah dari manfaat ekologi yang tadi seperti Pak Rusli sampaikan. Urban farming ini kan aktivitasnya adalah bercocok tanam. Baik itu tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat-obatan, atau yang berkaitan dengan
kebersihan lingkungan, air juga termasuk di dalam. Nah, kalau adik-adik bisa rasakan, berada di tempat yang tidak ada tanamannya dengan tempat yang ada tanamannya, mana yang membedakan? Terasa panas atau terasa sejuknya di mana? Saya rasa dengan adanya aspek ekologi itu, justru urban farming ini tidak menjadi polusi, malah menjadi salah satu solusi kita ambil terhadap meminimalisir polusi di kota-kota besar. Seperti itu, Bu. Baik, mudah-mudahan puas dengan jawaban Bapak tadi ya. Dari Irawan. Berikut pertanyaan dari SMK Negeri 1 Bawen, Retno Anggraini. Izin bertanya Pak, bagaimana menurut Bapak tentang konsep urban farming terhadap ketahanan pangan di Indonesia berkaitan dengan keterbatasan lahan? Cukup jelas Bapak pertanyaannya? Ini dari siapa Bu? SMK 1 Bawen ya Bu? Oke. Iya, Retno Anggraini. Oke, terima kasih pertanyaannya. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ketahanan pangan nasional itu sebenarnya diawali dengan ketahanan pangan keluarga dulu. Ya, dari keluarga dulu kita sadar akan kebutuhan pangan, seperti contohnya tadi isu stunting. Isu stunting itu kan sebenarnya kesadaran ibu-ibu yang menyusui, terutama ya pada saat menyusui, asupan konsumsi sayurannya seberapa besar. Ya, kalau ternyata asupannya kurang, itu yang mengakibatkan kemungkinan stuntingnya akan lebih tinggi. Sehingga kesadaran itu dimulai dari keluarga, sehingga kalau kita berbicara mengenai skala besar, ketahanan pangan itu akan lebih kuat kalau ternyata kesadaran dari lingkungannya juga dimulai. Tapi tentunya kesadaran itu juga tidak tiba-tiba langsung ada, perlu adanya gerakan, perlu adanya juga pelatihan, kemudian juga adanya kampanye. Salah satunya kami juga hadir di urban farming ini juga untuk kampanye. Sampai saat ini memang masih belum signifikan, ya. Tapi ini PR jangka panjang. Mungkin adik-adik juga bisa berandil nanti bahwa sayuran ini sangat dibutuhkan di masyarakat. Jadi ketahanan pangan itu sendiri saya rasa harus dimulai dari keluarga dulu sebelum nanti di masyarakat. Nah, kami dari PT ISO Indonesia, karena basic kami adalah penjualan benih, adalah kontribusi kami terhadap penyediaan benih berkualitas, sehingga sumber-sumber vitamin, kemudian serat, dan mineral lainnya dari kebutuhan manusia untuk sayuran terpenuhi. Ya, contohnya kangkung, kemudian bayam, ya itu kan zat besinya cukup tinggi. Kemudian juga ada tomat, bawang. Kita menyediakan dari aspek situ. Mungkin itu. Baik, pertanyaan berikutnya dari SMK Negeri 2 Subang, Rian Arisandi. Bagaimana tanggapan Bapak dengan krisisnya lahan pertanian yang kebanyakan dibangun menjadi perusahaan? Itu pertanyaan. Pertanyaan dari Rian Arisandi, SMK Negeri 2 Subang, Pak. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, Dek, bahwa memang saat ini kalau kita jalan ke beberapa perkotaan, terutama di area Jabodetabek lah ya, mungkin dekat dari sini, jadi saya bisa melihat bagaimana pesatnya pembangunan atau alih fungsi lahan-lahan pertanian, sawah terutama, kemudian area jagung sekarang udah menjadi perumahan, kemudian pabrik-pabrik. Nah, memang itu kembali lagi adalah kebijakan dari pemerintah daerah. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa seperti yang disampaikan Pak Rusli pula, dengan adanya tren seperti itu, daerah-daerah yang akhirnya dipengaruhi oleh gaya hidup, kemudian pembangunan infrastruktur, yang tadinya desa tumbuh menjadi kota-kota kecil, yang secara gaya hidupnya pun menjadi seperti gaya hidup orang kota. Contohnya adalah, ya seperti itu, kebutuhan sayurannya akhirnya jadi tidak dipedulikan, sehingga mereka butuh influence pengetahuan mengenai kebutuhan sayuran, kemudian aktivitas bercocok tanam, bahwa ini adalah diperlukan.
Nah, untuk mengimbangi itu tentunya aktivitas urban farming ini ya menjadi salah satu solusi supaya tidak terus-menerus salah satu kota tergerus oleh perkembangan modernisasi. Tapi itu juga saya rasa sih kebijakan dari pemerintah daerah. Contohnya nih, kebetulan kami ada di Purwakarta. Jadi bupati kami sudah menentukan zona-zona hijau di beberapa area yang memang tidak boleh dibangun perumahan karena itu untuk area pertanian di wilayah Purwakarta. Nah, saya rasa itu juga harusnya dicontoh juga oleh daerah-daerah lain. Yang lain. Baik, cukup Bapak untuk menjawab pertanyaan Rian tadi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Abdul Rahman TV. Izin bertanya Pak, apa sih kekurangan dan kelebihan dari urban farming? Cukup jelas Bapak pertanyaannya? Cukup bisa ya. Ya, kelebihan dan kekurangan urban farming. Kekurangan dan kelebihan urban farming ini dalam konteks produk atau aktivitas ya. Mungkin saya berbicaranya dari aspek produknya saja ya Bu. Nah, kalau dari jenis produk yang dihasilkan dari produk urban farming dan konvensional, tentunya akan berbeda. Yang pertama, kalau dari konvensional, para petani ini sudah orientasinya adalah produksi. Mereka sudah punya pattern untuk memproduksi dengan penggunaan pupuk sekian sehingga menghasilkan sekian. Tapi kalau di urban farming, mereka konsennya adalah dari segi kesehatan. Contoh, seperti yang tadi disampaikan bahwa konsumen di urban farming itu sendiri adalah konsumen yang memang relatif lebih bervariatif. Contohnya misal konsumen di perkotaan dia tidak mau sayuran yang anorganik, pengennya organik. Ada juga konsumen yang tidak mau kalau dia pakai menanamnya di tanah, pengennya yang ditanam dari hidroponik. Ya, jadi dari dua sisi itu saja sudah berbeda. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari yang konvensional adalah produktivitasnya jelas tinggi. Ya, kemudian juga nilai jualnya juga, tapi nilai jualnya pasti biasanya rendah. Kalau suplainya banyak, pasti demand-nya berpengaruh ya. Jadi produksinya banyak, pasti harganya rendah. Itu kekurangannya. Kemudian yang urban farming, kekurangannya adalah sebaliknya, yaitu suplainya itu biasanya hasilnya sedikit. Tapi karena orang juga mencari produk-produk yang misalkan organik kan sedikit nih yang disuplai, akhirnya harganya lebih tinggi. Ya, biasanya seperti itu tuh hal kecil dari dua aspek kalau kita pandang dari segi harganya. Yang jangan, ya menurut saya dari adik-adik, dua aspek ini menjadi pilihan adik-adik nanti pada saat kalau misalkan pengen jadi petani, dua-duanya sudah punya pasar, jadi jangan khawatir. Ingin bergerak di aspek pertanian konvensional, pasarnya sudah ada. Di aspek urban farming, sekarang juga apalagi dengan teknologi informasi, sekarang kita bisa jual dengan online, gampang, dan tidak perlu khawatir, tinggal kreativitas kita saja. Mungkin itu salah satu kelebihan dan kekurangannya. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya dari SMK Negeri 1 Cibadak atas nama Dimas. Izin bertanya Pak, jika semua orang melakukan urban farming, apakah akan berpengaruh terhadap ekonomi petani konvensional? Itu pertanyaan dari Dimas, SMK Negeri 1 Cibadak Pak. Mangga, silakan. Ya, ini semua orang ya maksudnya. Mungkin bukan semua orang sepertinya ya, karena kan urban farming ini, ya, urban farming ini skupnya adalah di perkotaan. Ya. Kalau konvensional ini pasti di rural, di pedesaan. Mungkin kalau pertanyaan banyak orang yang menanam dari produk-produk urban farming ini, dari segi manfaat itu yang jelas akan lebih bagus. Kemudian juga yang paling penting adalah tadi yang mengenai isu stunting itu. Kalau tidak salah, kebutuhan konsumsi per kapita 400 berapa Pak Rusli? 400 gram per hari. Saat ini 180. Ya, jadi seperti ini Bu. Dengan adanya orang yang tadi
melakukan urban farming, artinya masyarakat membantu meningkatkan konsumsi sayuran nasional yang saat ini hanya mencapai 180 per kapita. Sementara anjurannya adalah 400 per kapita, jadi masih sangat minim. Ya, jadi menurut saya dampak positif dari segi kesehatan, ekonomi, dan juga kesehatan, ekonomi, dan juga ekologi. Tentunya juga pasti biasanya berpengaruh terhadap kestabilan harga sayuran di pasar. Itu. Baik, terima kasih Pak. Masih ada pertanyaan lagi ya Pak ya, dari SMK Negeri 5 Jember atas nama Elok Faikoh. Nah, ini untuk kalau urban farming itu diaplikasikan pada atap gedung. Apakah akan berpengaruh terhadap kebersihan gedung itu? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Cukup jelas Pak Fatur? Jelas, ya. Kalau saya berbicara mengenai gedung yang ada di kota-kota besar ya Bu, persyaratan pembuatan gedung itu ternyata tidak mudah. Ya, ternyata ada dari aspek amdalnya juga, termasuk juga kekuatan bagaimana si rooftop itu cukup kokoh untuk beraktivitas. Kemudian juga biasanya ada juga untuk landasan helikopter kan. Nah, tentunya dari segi kekuatan sudah tidak diragukan lagi karena dari segi amdalnya sudah jelas memenuhi syarat. Kemudian dari segi kesehatan, dari segi kebersihan tadi ya. Kalau dari segi kebersihan justru kalau di atas ditanami tanaman, baik itu tanaman hias, kemudian ada juga beberapa pohon tabu lampot yang di atas. Itu malah membuat udaranya menjadi lebih sejuk, lebih segar. Paling sampah yang dihasilkan adalah mungkin sama seperti tanaman-tanaman lain. Jadi kalau sampah organiknya dikumpulkan, kami sih mengedukasi untuk dijadikan pupuk kompos, karena nanti bisa diberikan lagi ke tanaman itu sendiri. Jadi kalau menurut saya, kemungkinan kalau tadi pertanyaannya tanamannya ditanam di dalam ruangan mungkin ya. Kalau ditanam di dalam ruangan, kalau dari segi kotor tidak juga ya, karena memang sudah ada mekanisme sendiri tata cara tanaman itu yang masuk ke ruangan adalah jenisnya seperti ABC, kemudian yang di rooftop seperti apa. Tapi secara umum kalau di Indonesia ini tanaman sayuran itu memang tidak lain, belum lazim ditanam di dalam ruangan. Tapi kalau di rooftop sudah sangat umum. Seperti itu, kecuali kalau tadi indoor plant ya, indoor plant ini adalah tanaman yang ditanam dalam ruangan, tentunya dia memiliki memiliki tempat yang berbeda, rak-rak yang berbeda, kemudian ada lampu-lampu yang dipersiapkan berbeda. Kalau dari segi kesehatan, dari segi kebersihan, menurut saya cukup bersih karena tidak menghasilkan limbah yang berbahaya. Limbah dari tanaman itu sendiri kan limbahnya limbah organik, bisa dikelola kembali jadi pupuk organik. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Fatur. Ini banyak sekali pertanyaannya Pak, kita baru sampai nomor 11, sementara yang masuk ke saya, pertanyaan itu sampai nomor 29 Pak. Mungkin singkat-singkat aja ya Pak ya, biar semuanya terjawab. Seperti itu. Kita lanjutkan pertanyaan yang ke-12 ini ya Pak, dari 29 sementara ini yang masuk di saya. Ini dari SMK Negeri 1 Bawen, Nur Kholisa. Izin bertanyanya, dilihat dari pola hidup masyarakat Indonesia, menurut Bapak itu secara umum konsep urban farming yang seperti apa yang cocok? Ya, cukup bagus sekali, tapi bikin bingung juga sih Bu. Jadi seperti ini, kita harus bersyukur berada di Indonesia karena kita diberikan iklim tropis memiliki 2 musim. Tapi dari 2 musim itu sendiri, kita tidak punya kendala untuk bercocok tanam, baik di musim hujan maupun musim kering. Tidak seperti di musim subtropis yang notabene di musim semi mungkin hanya bisa bercocok tanam. Tapi di musim salju, kemudian musim kering mungkin agak kesulitan. Ya. Jadi kita harus bersyukur yang pertama. Yang keduanya, konsepnya adalah urban farming itu sendiri adalah, kalau yang cocok yang ada di Indonesia adalah, kan tadi disampaikan bahwa
Indonesia adalah memiliki musim tropis, yaitu penyinaran mataharinya adalah full. Jadi kita bisa melakukan beberapa yang tadi saya sampaikan seperti konvensional farming, hidroponik, kemudian juga vertikultur, itu bisa diimplementasikan. Kalau mengenai mana yang baik, mana yang tidak adalah disesuaikan dengan space-nya. Karena kalau kita ngomong mengenai tempat yang ada di Jakarta, kemudian ada di kota-kota pinggiran, yang masih memiliki lahan cukup, saya rasa harus disesuaikan. Kayak di Jakarta ini peluangnya sempit, cocoknya adalah tanaman sayuran dengan konsep vertikultur atau dengan hidroponik misal. Kemudian yang di kota-kota kecil di pinggiran karena masih ada lahan-lahan di desa-desa, kemudian di perumahan-perumahan mungkin bisa menggunakan kombinasi antara vertikultur dengan konvensional ataupun juga dikombin lagi dengan community farming. Jadi ini adalah yang tanaman sayuran di Indonesia ini membutuhkan sinar matahari. Jadi kalau ngomongin masalah konsep dari yang 7 itu sebenarnya itu sudah aplikatif sekali, kecuali yang tadi indoor ya. Kalau yang indoor itu biasanya buat negara-negara yang memang iklimnya subtropis sehingga dia tidak punya cahaya secara mungkin seperti itu, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Pertanyaannya masih ada 15, Pak. Tapi waktunya tinggal 4 menit lagi. Ini gimana ya, Pak? Boleh dipilih, terserah panitia. Kalau kita sih siap saja. Oh iya, mungkin nanti pertanyaan yang lain saya WA-kan ke Bapak, mungkin ya Pak ya, nanti boleh. Nanti kita share ke grup anak-anak biar terjawab semuanya. Boleh, karena masih ada sesi, jadi pertanyaan PR juga boleh, Bu. Ya, ini berarti pertanyaan PR nanti yang 15 pertanyaan ya Pak. Untuk sekarang satu pertanyaan lagi aja ya Pak. Sekarang satu pertanyaan lagi aja yang sesuai urutan aja nomor 14 dari SMK Negeri 5 Jember. Neng Viatus Solehah, izin bertanya Pak, jika dilihat dari segi ekonomi masyarakat dengan adanya urban farming, apakah tidak mengurangi penghasilan atau pendapatan pedagang sayur keliling Pak? Ini hubungannya dengan sayur keliling Pak, pedagang sayur keliling. Ya. Tentu saja tidak, tentu saja tidak ya, karena justru nih beberapa mitra kita yang ada di Jakarta nih Bu, tukang sayur kelilingnya beli di mitra kita. Jadi sayur kelilingnya itu tidak perlu pergi ke pasar, tadi ngambil di beberapa mitra kita. Itu salah satu solusi yang bisa kita tawarkan. Seperti itu. Apalagi ingat ya, makin kesini perubahan Bu, ya manusia makin banyak sayuran akan makin jangan khawatir. Ekonomi di bidang panennya akan terus. Baik Pak, udah ya, tapi masih diberikan perpanjangan waktu ini Pak oleh panitia sehingga masih bisa menjawab 2 pertanyaan lagi ya Pak ya. Ini kebetulan nomor 13 dari SMK Negeri 1 Bawen atas nama Edin. Ya. Urban farming untuk bantu orang tangga. Nah, membutuhkan biaya yang besar. Menurut Bapak, apa yang dengan masyarakat atau sisa pribadi? Biayanya mahal, Pak. Mangga, silakan. Betul, tadi disampaikan bahwa indoor farming ini salah satunya untuk alternatif gaya hidup ya, Bu. Biasanya anak-anak muda di apartemen kayak gimana, tapi nggak punya lahan, akhirnya mereka di balkon-balkon apartemen biasanya. Ya, makanya ini tidak cocok di Indonesia. Kan tadi saya bilang kecuali itu ya. Juga secara biaya betul harus menginstalasi lampunya juga biasanya impor, tidak ada di Indonesia, sangat jarang lah ya. Jadi secara ekonomis tidak cocok. Nah, tapi ini terjadi di Singapura. Singapura ini sektor pertanian itu lahannya sangat sempit, sehingga mereka memanfaatkan teknologi ini untuk produksi sayuran di indoor farming. Mereka punya farm yang ada di tunnel-tunnel, kemudian juga ada di shelter yang bertingkat-tingkat untuk memproduksi kebutuhan masyarakat. Sayurannya cukup mahal.
Tapi itu tidak bisa di-compare dengan Indonesia, karena Indonesia sudah bisa memproduksi sayuran di berbagai daerah. Jadi indoor farming ini adalah alternatif bagi para hobi, kemudian para eksekutif atau para pekerja yang pengen mengimplementasikan cara-cara menanam, tapi bersih, dan juga pengen juga ada waktu, tidak perlu panas-panasan. Itu di kota banyak yang seperti itu. Jadi betul tidak cocok untuk skala apa namanya produksi, tapi skala hobi mungkin cocok. Kecuali tadi ya di negara-negara tertentu masih oke bisa. Iya Pak. Ini pertanyaan yang ke-15 dari SMK Negeri 2 Subang atas nama Rian, masih nyambung tentang indoor farming Pak. Ya. Hanya ada perawatan khusus untuk indoor farming ini. Ini pertanyaan dari Rian Arisandi, SMK Negeri 2 Subang. Ya, kalau perlakuannya adalah sebenarnya kalau masalah umur, pemupukan, kemudian juga penyiraman, kalau penyiraman mungkin berbeda ya, tapi kalau pemupukan sesuai dengan kebutuhannya adalah sama. Nah, indoor farming ini bisa juga ditanam menggunakan media tanah, atau juga bisa menggunakan konsep hidroponik. Yang membedakan adalah kebutuhan tadi, cahaya, kemudian suhu dan kelembaban. Ya, jadi dia harus menyediakan suhu misalkan minimal tuh 6 jam, dia harus dapat sinar dari lampu yang harus disiapkan. Kemudian juga ada misalkan ada apa namanya nozzle yang disiapkan untuk mengatur suhu kelembaban. Kemudian juga ada apa namanya mesin-mesin tertentu yang bekerja otomatis untuk mengatur berjalannya apa namanya cahaya lampu. Kan kalau malam juga ada yang menggunakan lampunya harus warna ungu, kemudian kalau pagi warna kuning. Itu yang memang tidak apa namanya tidak biasa ya, sehingga perawatannya, kemudian modulnya juga sangat spesifik, kemudian juga perawatannya sih mudah. Sekarang kita beralih ke pertanyaan dari SMK Negeri 1 Cibadak atas nama Sarah Febriani. Bagus sekali ini pertanyaannya Pak. Kita beralih dari ke hidroponik Pak. Hidroponik itu kan bercocok tanam yang untuk memaksimalkan lahan, kok memaksimalkan lahan ya? Kalau lahannya sempit ya Pak ya, alternatifnya adalah hidroponik mungkin ya. Ini pertanyaannya saya luruskan. Nah, untuk memenuhi nutrisi hidroponik itu kita menggunakan bahan kimia Pak. Nah, bahan kimia itu apakah tidak berbahaya bagi tubuh kita? Itu pertanyaan dari SMK Negeri 1 Cibadak, Sarah Febriani. Mangga Pak. Oke, hidroponik ini sama vertikultur adalah nanti akan ada spesial tema sendiri di kalau nggak salah di pertemuan keempat ya Ibu ya, Bu Lili ya kalau nggak salah. Jadi pertanyaan ini saya skip dulu, nanti saya jawab di sesi itu biar menarik. Baik. Ya. Satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Masih boleh, ada 1 menit lagi. Erwin Farijal. Izin bertanya, bagaimana cara menyusun konsep urban farming agar nilai estetika, edukasi, ekonomi, dan ekologinya dapat dikombinasi? Ini butuh art ya Pak ya, silahkan Pak. Ya, yang pertama harus bikin konsep dulu ya. Konsepnya yang jelas tadi sudah dijelaskan bahwa ada tujuan estetik, kemudian ekonomi, kemudian ada edukasinya. Sebenarnya ini complicated sih kalau mau dijelaskan ya, tapi yang paling penting adalah kita harus tahu kebutuhan atau tren masyarakat itu sendiri. Kalau misalkan trennya saat ini seperti A misalkan, kita harus kreatif mengembangkan atau menciptakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan estetik tentu saja masalah selera pasar juga. Itu juga kita harus sering hunting. Kita tidak boleh melihat satu tempat, tapi harus beberapa tempat sehingga kita punya referensi. Nah, tapi mungkin ya
karena saya melakukan ini di Purwakarta di Urban Farming Center, alangkah bagusnya nanti suatu ketika teman-teman harus ke sini biar nanti bisa tahu bahwa secara estetik, nilai ekonomi, kemudian kemudian dari segi kesehatannya juga dapat. Tapi minimal adalah konsep itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar, kemudian juga tren pasar, kemudian juga jangan lupa dari segi kesehatan juga harus kesehatan dan estetikanya itu harus diperhatikan. Ya, tentu saja ini harus harus menghasilkan income yang sesuai dengan pengeluaran, karena biasanya pertanian yang berbasis estetik dan berbasis pelatihan ya, ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jadi saya rasa harus dibuat yang dulu sehingga adik-adik ini bisa membuat satu konsep urban farming ini tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk kemaslahatan masyarakat dan bisa dikomersilkan. Mungkin itu sih Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas materinya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Rusli Sulaiman. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, masih 13 nomor di Bapak. Mungkin nanti kami sampaikan ke Bapak, mungkin nanti kami share ke grup anak-anak ya Pak ya, secara tertulis. Siap. Ya, baik, terima kasih atasnya Bapak Fatur Rahman, Bapak Rusli Sulaiman, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan untuk anak-anak khususnya. Selanjutnya, mungkin ada dari Pak Rusli yang mau disampaikan sebagai... Oh, silakan Pak Rusli. Cukup lanjutkan saja. Oke, silakan lanjutkan. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan mengisi form evaluasi yang akan diadu oleh Mbak Lili. Saya kembalikan kepada Mbak Lili. Terima kasih Bu Widya dari SMK Negeri 2 Subang atas pembawaan acaranya yang sangat bagus sekali pada hari ini. Sekali lagi kami dari Agri Pro Fokus Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak pelatih kita Pak Rusli Sulaiman dan Bapak Fatur Rahman yang sudah memberikan sesi pada hari ini. Terima kasih Pak, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di acara ini. Kepada para peserta sekalian juga kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Khususnya kepada Bapak Ibu Guru Pendamping yang selain mendampingi siswa-siswi juga berperan sebagai panitia pada hari ini. Ya, semoga kita sehat selalu dan sampai berjumpa di sesi pelatihan yang kedua di hari Kamis 27 Agustus 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.